menjadi teranglah. Mari bersama-sama kita katakan, kami memanggil generasi menjawab panggilan ilahi, memberi diri untuk mengabdi, tanggalkan beban yang halangi. Come on. Kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan mari bersama-sama katakan, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Katakan, kita diutus bagi dunia, membawa terangnya yang ajaib, untuk menghalau kuasa gelap, memindahkan jiwa ke terang. Dimanapun kau ditegakkan, bersinar dan jadilah terang. Semua, we will shine arise like a star. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. We will shine, oh, we will shine, arise like a star above. Glory and honor be unto your name. There is no other name. Come on, let all the earth declare your name. Rise up the street from death to life. Shout with your glory, our love is your mercy. There is no other name. Praise the name of Jesus. Haleluya. Karena dialah Allah yang mulia dan berkuasa. Mari hai segenap umatnya, bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Come on. Bersorak-soraklah, bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Bersorak-soraklah bagi nama Tuhan. Hai seluruh bumi, agungkan namanya. Bergembiralah karena kasih-Nya. Mengangkat tangan, tinggikan namanya. Jiwaku memuji
kuasa-Mu di dalamku, oh Tuhan, seperti api yang menghanguskan. Jiwaku kan aman di dalam-Mu, oh Tuhan, sebab Kaulah benteng perlindungan. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala. Jiwaku memuji, mulutku bernyanyi, bermazmur bagi Raja. Mulia berkuasa, hatiku melekat hanya kepadamu, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Dialah Tuhan, Yesus Tuhan Raja segala Raja. Yesus Tuhan Raja segala Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sebab kita sedang menyembah Allah yang penuh kuasa. Dia Allah yang mau dan selalu sanggup menolong setiap kita. Amin. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Katakan, semesta alam cerita kemegahan kuasa-Mu Tuhan, langitlah tahtmu, bumi tumpuan kaki-Mu. Dalam topan badai Kau hadir, meneguhkan kasih setia-Mu, tak surut langkahku, tak goyah imanku. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, selamanya Engkau tetaplah Allahku, takkan tergoyahkan, takkan tergantikan. Gelapnya malam tak akan menggentarkan, sebab kasih setia-Mu terangi langkahku. Biarlah tiap napasku cerita
tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis, untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.
nothing will be impossible with God. And through Him, we can do all things. Come on, say, wow. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari deklarasikan bahwa kita percaya. Say, I believe. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe. Come on. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you who give me strength. Nothing is impossible. Through you, mine eyes are open. Some hearts are broken. I am leaving by faith. Nothing is impossible. Say, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sorak-sorai hanya bagi Yesus. Haleluya. Kau Allah yang dahsyat dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah-Mu, memuji-muji-Mu sepanjang hidup kami. Kami hendak meninggikan-Mu, mengagumkan Tuhan dalam hidup kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya
kita mengangkat tangan kita dan nyanyikan. Sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita menyembah Tuhan. Mari kita naikkan pengagungan, penghormatan kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang layak menerima segala pujian, menerima segala hormat. Kau Allahku. Oh, Kau dahsyat Tuhan dalam hidup kami. Kau ajaib, kami bersyukur. Untuk kasih setiamu, untuk semua yang Kau lakukan dalam hidup Tuhan, kami meninggikan-Mu. Oh Yesus, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya selamanya Tuhan. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap berikan kemuliaan, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Shalom teman-teman Youth semua. Selamat datang di ibadah Youth kita GKKD Jakarta. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan berjudul Siapa yang Setia. Sebelumnya kita berdoa dulu. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bisa beribadah. Kami percaya semua karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa tetap menikmati apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Tuhan. Apa yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Kami percaya akan ada sesuatu yang lebih besar lagi yang Tuhan sedang siapkan buat kami semua. Dan lewat itu semua kami bisa memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini sekali lagi kita akan mendengar firman Tuhan berjudul Siapa yang Setia ya. Saya ambil ayatnya dari Amsal 20 ayat 6.
saya bacakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Rekan-rekan semua, ternyata orang yang setia itu susah dicari ya. Dan banyak yang mencari, tapi susah ditemukan. Banyak orang yang cari cowok setia. Banyak orang yang cari cewek setia. Ya pasti yang cari cowok setia cewek lah ya. Yang cari cewek setia ya cowok. Ternyata nggak gampang nemunya. Teman-teman mau nggak jadi cowok yang setia dan cewek yang setia? Nah, kenapa sih teman-teman harus menjadi orang-orang yang setia, anak-anak yang setia, seperti itu ya? Karena ternyata firman Tuhan katakan, orang yang setia itu mengundang berkat. Di Amsal 28 ayat 20 dikatakan, orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Jadi rekan-rekan semua, kalau teman-teman itu ada di suatu rumah, terus teman-teman itu setia, ya, melakukan bagian teman-teman di rumah itu, maka rumah teman-teman itu akan diberkati. Orang tua teman-teman akan diberkati. Kalau teman-teman setia, berkat itu akan seperti terundang masuk ke dalam rumah teman-teman semua. Itu firman Tuhan tadi katakan. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Di bahasa Inggrisnya dapat dipercaya itu adalah faithfulness atau setia. Orang yang setia. Jadi orang yang setia pasti akan diberkati. Dan rumahnya, orang tuanya akan diberkati. Jadi yang menentukan orang tua teman-teman diberkati atau enggak, itu teman-teman semua. Teman-teman yang bisa menentukan apakah rumah teman-teman akan diberkati atau enggak. Meskipun mungkin pekerjaan orang tua teman-teman lagi ada masalah, bisnisnya lagi ada kesulitan, tapi teman-teman percayalah, ketika teman-teman setia, maka berkat itu diundang masuk ke dalam rumah. Rekan-rekan akan diberkati, rumah rekan-rekan akan diberkati, orang tua teman-teman semua akan diberkati. Saya punya adik, teman-teman semua ya, saya cerita, adik saya namanya Mary ya. Dia adik saya yang pertama, jadi anak yang kedua begitu ya. Dialah buah pertama orang yang mengenal Tuhan, yang mengalami Tuhan di dalam hidupnya di rumah kami. Dialah yang pertama dijamah Tuhan dan bergereja di GKD. Dia mengalami lawatan Tuhan, lalu dia mulai setia melayani Tuhan. Mengajak kami semua, saudara-saudaranya, abang dan adik-adiknya, untuk mengenal Tuhan. Suatu kali dia pernah dengan cerdiknya, dia bilang pura-pura ngajak adik kami ke rumah opung kami. Tapi ternyata dia ke rumah opung sebentar, habis itu ke tempat persekutuan dan bersekutu bersama-sama. Luar biasa cerdiknya, setia, dia seperti rekan-rekan dulu yang pertama-tama mengalami Tuhan, mengalami ya banyak penolakan, mengalami banyak dilarang oleh orang tuanya, seperti itu ya. Jadi sama seperti rekan-rekan semua mungkin yang sekarang juga mengalami, dilarang oleh orang tuanya untuk ikut persekutuan, ditolak oleh teman-temannya karena sepertinya sangat rohani begitu. Tapi teman-teman semua percayalah, ketika teman-teman setia, maka semua akan diberkati. Rekan-rekan semua, orang tua saya bukan orang tua yang punya pekerjaan yang baik, agak kesulitan juga untuk mengumpulkan uang. Tetapi rekan-rekan boleh tahu bahwa kami semua sarjana diberkati, bahkan cita-cita mereka untuk mendapatkan rumah, anak-anaknya lah yang memenuhi. Rekan-rekan semua, saya mau beritahu kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua, kalau teman-teman setia, maka rumah teman-teman akan diberkati, orang tua teman-teman akan diberkati. Seperti adik saya yang setia ketika dilarang, dimarahi, tapi dia tetap setia melayani Tuhan, maka seluruh keluarga kami diberkati. Saat ini kami semua bahagia, orang tua kami malah menyuruh kami untuk ikut persekutuan. Luar biasa. Kalau nggak ikut persekutuan, malah kita ditelepon. Adik kami dulu pernah nggak ikut persekutuan, ditelepon kami supaya adik kami disuruh ikut persekutuan. Rekan-rekan, tidak ada yang sia-sia ketika kita setia di hadapan Tuhan. Berkat itu akan diundang masuk ke rumah kita. Yang kedua, orang setia itu mengundang kesembuhan. Firman Tuhannya di Amsal 13 ayat 17. Utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka. Tetapi duta yang setia mendatangkan kesembuhan. Rekan-rekan, kalau saat ini di rumah rekan-rekan ada yang sakit, di rumah teman-teman ada yang sakit, setialah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Setialah melakukan bagian teman-teman, baik dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam sekolah teman-teman juga. Teman-teman setia belajar, setia melakukan bagian teman-teman yang terbaik, maka Tuhan bilang kesembuhan akan diundang masuk ke dalam rumah. Semua yang sakit akan disembuhkan. Bukan cuma soal masalah sakit penyakit,
Karena kesembuhan itu di bahasa aslinya juga artinya dipulihkan. Jadi teman-teman semua, kalau misalnya teman-teman setia melakukan bagian teman-teman di dalam Tuhan, setia belajar, setia melayani, maka seluruh pertengkaran keluarga akan berhenti. Masalah-masalah di keluarga, ada masalah di antara saudara demi saudara, akan dipulihkan. Tuhan katakan, utusan orang fasik menjerumuskan orang ke dalam celaka, tetapi duta yang setia mendatangkan pemulihan. Jadi kalau rekan-rekan setia, maka rumah rekan-rekan akan penuh dengan kesembuhan, akan penuh dengan pemulihan. Pemulihan, kesembuhan akan diundang ke rumah rekan-rekan semua ketika rekan-rekan semua setia. Yang ketiga, di Amsal 20 ayat 28 katakan, kasih dan setia melindungi raja, dan dengan kasih ia menopang tahtanya. Jadi kesetiaan itu ternyata melindungi orang tua kita. Melindungi atasan kita mungkin yang bekerja, melindungi orang-orang yang ada di atas kita, mungkin di pelayanan kita, mungkin dimanapun ya, orang-orang yang ada di atas kita, mereka dilindungi karena kita setia. Orang tua kita terlindung dari masalah keuangan, terlindung dari masalah kesehatan, kalau kita setia melakukan bagian kita. Jadi teman-teman, luar biasa sebetulnya hasil dari kesetiaan. Yang pertama adalah dengan setia teman-teman mengundang berkat ke rumah teman-teman semua. Yang kedua, dengan setia teman-teman mendatangkan kesembuhan, pemulihan ke rumah teman-teman semua. Yang ketiga, orang-orang di atas teman-teman semua akan dilindungi ketika teman-teman setia melakukan bagian teman-teman, belajar, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan teman-teman. Dengan setia melakukannya, maka semua itu akan diundang untuk masuk ke dalam rumah teman-teman semua, ke dalam lingkungan teman-teman semua. Oke, lalu bagaimana setia itu? Seperti apa sih setia itu? Ya, setia itu yang pertama menurut saya adalah mengerjakan apa yang tersedia di depan kita dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Mengerjakan apa yang tersedia di depan kita dengan yang terbaik yang kita bisa lakukan. Nggak peduli apakah kondisi kita dalam kondisi baik atau kondisi buruk, apakah yang kita mau kerjakan ini sesuai dengan rencana kita atau enggak. Rekan-rekan semua tahu nggak, Yusuf itu hampir nggak punya rencana. Dia itu cuma tahu bahwa dia punya mimpi di depannya. Ada mimpi Tuhan di dalam hidupnya. Tapi dia nggak punya planning. Kenapa? Karena Tuhan pojokkan dia, Tuhan sudutkan dia. Rekan-rekan tahu semua kan? Dia dibuang ke dalam sumur, dia dijual, lalu dia masuk ke dalam penjara. Dia selalu terpojokkan. Hampir menurut saya tidak ada rencana yang dia bisa rencanakan. Tidak ada mungkin step-step mungkin yang sepertinya kita kan orang sekarang selalu berpikirnya bagaimana rencana ke depan, 5 tahun ke depan. Yusuf tidak punya rencana itu. Bagus sih punya rencana, tapi kadang-kadang Tuhan membuat kita nggak punya rencana. Tuhan pojokkan kita, sehingga kita hanya bisa berharap pada rencana Tuhan. Jadi dalam kondisi apapun, yang penting adalah kita melakukan apa yang tersedia di depan kita. Yusuf nggak punya rencana. Dia cuma lakukan aja apa yang ada di depan dia. Tahu nggak Yusuf jadi apa? Dia jadi office boy. Dia jadi office boy, teman-teman. Dia bersihin WC, dia beresin rumah, dia pembantu, asisten rumah tangga. Saudara, siapa yang pernah berpikir seorang asisten rumah tangga, seorang office boy akan menjadi nomor 2 di negerinya, akan menjadi wakil presiden, akan menjadi perdana menteri? Nggak ada yang berpikir seperti itu. Tapi apa yang Yusuf lakukan? Yusuf cuma melakukan bagian yang dia bisa lakukan. Dia mengerjakan apa yang dia bisa lakukan. Benerin rumah, beresin rumah. Cuma itu yang bisa dia lakukan, ya dia lakukan dengan yang terbaik. Dia jadi office boy ya. Ingat teman-teman, dia jadi office boy. Jadi kalau teman-teman ada yang office boy hari ini, teman-teman ingatlah, lakukan yang terbaik apa yang teman-teman hadapi di depan. Tuh, teman-teman gak pernah tahu, ternyata keahlian itu akan membawa teman-teman menyelamatkan suatu bangsa. Saya yakin Yusuf gak pernah menyadari bahwa keahlian dia beresin rumah itu ternyata membuat dia membawa keselamatan buat suatu bangsa yang besar. Teman-teman, jangan pernah anggap enteng apa yang teman-teman hadapi saat ini. Teman-teman melakukan apapun saat ini, lakukan dengan yang terbaik yang teman-teman bisa lakukan. Karena ternyata ketika Yusuf melakukan yang terbaik, justru itu mempersiapkan dia untuk menjadi penyelamat suatu bangsa yang besar. Sekali lagi teman-teman nggak pernah tahu keahlian teman-teman yang teman-teman asah hari ini, serendah apapun itu menurut teman-teman, itu mungkin
Tuhan akan pakai untuk mengangkat teman-teman semua untuk menjadi berkat buat banyak orang. Mungkin kalau orang berpikir saya pengen jadi pemimpin, maka saya harus belajar leadership. Mungkin saya harus belajar ini, saya harus belajar itu. Nggak apa-apa, boleh belajar. Tapi teman-teman percayalah, apapun yang teman-teman hadapi sekarang, kerjakanlah itu dengan yang terbaik. Kalau teman-teman setia melakukannya, teman-teman bersyukur dan setia melakukannya, saya yakin itu akan Tuhan pakai untuk membuat teman-teman menjadi berkat buat banyak orang. Yang kedua, bagaimana sih setia itu? Setia itu adalah yang kedua, memberikan nilai tambah. Saya percaya bahwa ketika kita melakukan sesuatu, seharusnya kita memberikan nilai tambah. Apa sih maksudnya? Kita cari cara yang lebih baik untuk melakukannya. Misalnya, kalau kita sekarang bisa main gitar, coba cari cara yang lebih bagus dalam bermain gitar. Cari di YouTube, belajar sama teman yang bisa. Seperti juga mungkin masak, menggambar, semuanya. Kalau teman-teman mungkin juga sedang belajar matematika, coba cari cara yang lebih baik untuk bisa menyelesaikan masalah matematika itu. Gampang sekarang. Semua akses informasi bisa dilihat. YouTube terbuka lebar, internet terbuka lebar. Teman-teman gunakan itu sebaik-baiknya. Jangan gunakan untuk yang buruk ya. Gunakan itu sebaik-baiknya. Teman-teman gunakan semua itu untuk memberikan nilai tambah untuk apapun yang teman-teman sedang kerjakan saat ini. Teman-teman tahu nggak? Daud juga memberikan nilai tambah. Daud itu sebetulnya berperang itu atau berantem itu melawan singa dan beruang. Dia katakan dia hajar itu beruang, singa, dia robek mulutnya, dia kalahkan mereka. Tetapi apa nilai tambah yang Daud lakukan? Dia belajar melemparkan ketepel. Rekan-rekan semua, mungkin menurut saya kurang perlu lemparan ketepel karena dia menghajar singa dan beruang itu dengan tangannya. Tetapi dia melihat bahwa melempar ketepel itu menjadi suatu yang penting juga menurut dia untuk dia kembangkan. Dan rekan-rekan tahu, kemampuan dia melemparkan ketepel itulah yang berhasil membuat dia mengalahkan Goliat, seorang raksasa. Teman-teman, kalau teman-teman tahu di ABRI ya, di Angkatan Bersenjata, itu ada 3 pasukan, angkatan darat ya, ada 3 pasukan, 1 artileri, 2 kavaleri, 3 infanteri. Teman-teman tahu nggak, infanteri itu adalah pasukan berjalan, yang bawa senjata berjalan begitu ya. Kavaleri itu pasukan berkuda. Dia bawa senjata juga, tapi dia naik kuda dan menghadapi musuhnya itu dengan berkuda. Yang ketiga adalah artileri. Artileri itu pelempar, bisa melemparkan bom mungkin ya, bisa melemparkan panah, atau bisa juga melemparkan ketepel. Saya mau kasih tahu nih sama teman-teman bahwa pasukan infanteri itu akan selalu kalah sama artileri. Artileri biasanya kalah sama kavaleri. Kavaleri biasanya dikalahkan oleh infanteri. Infanteri itu dikalahkan oleh artileri. Artileri biasanya dikalahkan oleh kavaleri. Kavaleri biasa dikalahkan oleh infanteri. Teman-teman tahu nggak bahwa Goliat itu adalah pasukan infanteri. Daud itu pasukan artileri. Goliat sudah pasti dikalahkan oleh Daud. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman semua, raksasanya bukan Goliat. Raksasanya adalah Daud. Raksasanya adalah teman-teman semua. Selama teman-teman mau setia, memberikan nilai tambah pada apa yang teman-teman kerjakan, nggak ada raksasa yang bisa menghalangi teman-teman semua. Raksasanya adalah teman-teman. Semuanya akan teman-teman kalahkan. Karena teman-teman punya nilai tambah di dalam hidup teman-teman semua. Itu yang kedua menurut saya, apa arti setia. Jadi teman-teman yang pertama adalah melakukan yang terbaik apapun yang ada di hadapan teman-teman. Yang kedua, memberikan nilai tambah pada apapun yang teman-teman kerjakan. Yang ketiga, menurut saya, setia itu adalah menyelesaikan pekerjaan. Jadi, kadang-kadang kita sudah melakukan pekerjaan, belajar, tapi ternyata di tengah jalan kita berhenti. Saya percaya bahwa ketika kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita, maka kepercayaan diri kita akan meningkat. Oh, ternyata kita bisa ya melakukannya. Ternyata kita mampu juga melakukannya. Mungkin hasilnya nggak sesempurna yang teman-teman harapkan. Tapi yang penting teman-teman selesaikan. Teman-teman bisa lebih percaya diri ketika teman-teman bisa menyelesaikan pekerjaan. Teman-teman, Yusuf juga adalah orang yang menyelesaikan pekerjaannya. Makanya dia selalu dilihat berhasil baik oleh Potifar, baik oleh kepala penjara, baik oleh Firaun. Karena dia selalu menyelesaikan pekerjaannya. Semakin teman-teman menyelesaikan pekerjaan teman-teman,
maka teman-teman akan semakin dipercaya dimanapun teman-teman berada. Mau di sekolah teman-teman, mau di pekerjaan teman-teman, mau di pelayanan teman-teman, semakin teman-teman menyelesaikan masalah yang ada di sana, pekerjaan-pekerjaan dibebankan kepada teman-teman, tanggung jawab yang diberikan kepada teman-teman, maka teman-teman akan semakin dipercaya. Saya percaya orang-orang yang setia adalah orang yang menyelesaikan pekerjaannya. Tapi teman-teman, kalau teman-teman sudah merasa nggak sanggup, teman-teman sudah lakukan semuanya, melakukan yang terbaik, memberikan nilai tambah, lalu mencoba menyelesaikan semua pekerjaan, ternyata selalu ada masalah dan pekerjaan nggak selesai-selesai. Kalau teman-teman sudah merasa nggak sanggup, datanglah pada Sang Setia itu, Tuhan yang luar biasa. Karena Dialah sumber dari segala kesetiaan itu. Kesetiaannya melampaui cara pikir kita. Kita mungkin bisa tetap setia ketika orang-orang lain juga setia. Ketika orang tua kita baik sama kita. Ketika rekan-rekan kerja kita juga melakukan hal yang sama. Tapi ketika orang-orang mulai jahat sama kita, mungkin ada yang melakukan hal yang buruk sama kita mungkin bisa kehilangan kesetiaan kita. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa, Dia tetap setia meskipun kita nggak setia. Dia tetap setia meskipun tetap teman-teman nggak setia. Jadi kalau teman-teman sudah merasa kelelahan dalam kesetiaan ini, datanglah kepada Tuhan. Maka Anda akan di-recharge lagi, kesetiaan Dia akan melampaui kesetiaan kita. Sehingga kita boleh setia karena kesetiaan Dia yang luar biasa. Kesetiaan Dia tidak dapat dibatasi oleh kesetiaan kita. Jadi kalau teman-teman sudah merasa nggak setia, datanglah kepada Tuhan, sumber segala kesetiaan itu. Teman-teman pasti akan menjadi setia kembali. Teman-teman, saya percaya kalau teman-teman lakukan itu semua, teman-teman pasti dicari sama cowok yang lagi cari cewek setia. Teman-teman pasti akan dicari sama cewek yang lagi cari cowok setia. Pasti akan dicari atasan yang lagi cari karyawan setia. Percayalah rekan-rekan akan diberkati saat rekan-rekan setia melakukan bagian rekan-rekan semua. Keluarga rekan akan diberkati, rumah teman-teman akan diberkati, kesehatan teman-teman akan diberkati, semua keluarga akan dilindungi karena teman-teman ada di tempat itu. Puji Tuhan, saya percaya Tuhan akan melakukan pekerjaan yang dahsyat dan luar biasa buat rekan-rekan semua. Ada janji Tuhan yang besar, ada sesuatu yang lebih besar yang sedang menanti rekan-rekan semua ke depan. Mari lakukan pekerjaan teman-teman dengan setia, percayalah bahwa Tuhan akan melakukan hal yang dahsyat dalam hidup rekan-rekan semua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kami mau setia di hadapan Tuhan. Kami mau ditemukan sebagai orang yang setia Tuhan. Ketika Tuhan mencari siapa yang setia, maka Tuhan akan menemukan kami sebagai orang yang setia. Dan kami percaya sebagai orang yang setia, kami akan melihat bagaimana Tuhan memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati orang tua kami, memberkati tempat kerja kami. Kesehatan juga akan Tuhan berikan, perlindungan juga Tuhan akan berikan kepada kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berkat yang luar biasa. Tuhan akan pakai kami dahsyat Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan sudah siapkan buat kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Rekan-rekan, buat rekan-rekan yang baru pertama kali mendengarkan firman Tuhan di ibadah GKD Jakarta ini, atau teman-teman belum merasa bahwa teman-teman itu dikasihi Tuhan, atau teman-teman belum merasa bahwa teman-teman itu bisa diselamatkan masuk ke dalam sorga kalau nanti teman-teman mati, saya ingin sekali mengajak teman-teman untuk menikmati keselamatan yang daripada Tuhan, kasih yang daripada Tuhan, kebaikan yang daripada Tuhan, tujuan hidup yang daripada Tuhan. Kalau teman-teman mau, tapi teman-teman merasa sangat berdosa, sangat bersalah, tidak tahu bagaimana caranya, saya tahu caranya. Anda hanya perlu mengikuti doa saya. Mari kita berdoa kalau Anda mau. Tuhan Yesus, saya ingin sekali menerima keselamatan daripada Tuhan, masuk ke dalam surga, dikasih oleh Tuhan, mengalami janji Tuhan, mengetahui tujuan hidup di dalam dunia ini yang daripada Tuhan. Tetapi Tuhan, saya tahu saya orang berdosa, saya tidak layak untuk diterima oleh Tuhan. Karena itu saya mau minta ampun Tuhan, untuk dosa saya, untuk kesalahan saya. Ampunilah semua itu Tuhan, masuklah ke dalam hati saya, dan jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Saya percaya, saya akan menerima keselamatan daripada Tuhan,
Saya sudah menerima kasih Tuhan dan saya akan menerima janji dan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan saya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, kalau teman-teman sudah mengikuti doa saya tadi, percayalah teman-teman sudah diselamatkan dan ada pekerjaan yang Tuhan ingin sampaikan kepada teman-teman semua. Bacalah Alkitab teman-teman. Kalau belum punya, silakan download di Play Store atau App Store. Teman-teman bisa mudah sekali sekarang mendapatkan Alkitab. Lalu teman-teman binalah hubungan baik dengan Tuhan. Bergerejalah di tempat yang terbaik. Di GKD Jakarta ini juga silahkan rekan-rekan semua. Teman-teman harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan untuk hidup teman-teman bisa menjadi lebih baik ke depannya. Buat rekan-rekan semua yang sedang sakit, saya juga ingin berdoa buat rekan-rekan semua atau ada masalah keuangan mungkin, masalah bisnisnya, di karirnya. Saya ingin berdoa buat rekan-rekan semua, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami percaya ada berkat Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan sudah janjikan buat kami, anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak akan didekati oleh penyakit, firman Tuhan katakan, penyakit tidak bisa menguasai kami, 1.000 orang rebah di kiri kami, 10.000 rebah di kanan kami, tapi kami tetap berdiri tegap Tuhan, karena Tuhan yang menjagai kami. Saat ini setiap yang sakit kami berdoa sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan menyembuhkan. Darah Yesus sudah menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan 2000 tahun yang lalu. Kami percaya semua yang sakit saat ini, yang mengangkat tangannya, yang berdoa untuk kesembuhan, saat ini kami percaya sudah disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Berdoa buat yang kesulitan keuangan, kami berdoa supaya tingkap-tingkap langit Tuhan buka dan Tuhan berkati mereka dengan limpah. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya meminta-minta roti. Berkat Tuhan akan dicurahkan atas mereka dan mereka boleh menjadi berkat buat orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka yang ada di sekolah, berkati supaya mereka bisa menikmati sekolah mereka dengan segala keterbatasan, mereka menjadi lebih pintar, lebih luar biasa dibanding anak-anak dunia ini Tuhan. Karena Tuhan yang memberi hikmat, karena Tuhan sumber segala hikmat, Tuhanlah yang memberikan hikmat buat mereka. Tuhan yang memberikan kepintaran buat mereka semua Tuhan. Buat mereka yang bekerja, berkarir, berbisnis, Tuhan berkati semua pekerjaan bisnisnya. Kami tidak percaya kepada dunia ini, kami percaya kepada firman Tuhan, bahwa kami tidak akan berhenti menghasilkan buah, bahwa pekerjaan kami akan berhasil, bisnis kami akan berhasil. Tidak ada yang bisa mengalahkan firman Tuhan, tidak ada yang bisa membantah firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhanlah yang akan memutuskan apa yang harusnya menjadi buat kami Tuhan. Kami percaya kami akan menjadi berhasil, kami akan menjadi luar biasa, kami akan menjadi seperti apa yang Allah inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, saya ingin memberkati rekan-rekan semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, luar biasa ibadah hari ini. Kita percaya Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu menjadi kecewa. Kita tahu ketika kita melakukan dengan setia saja apa yang kita lakukan, berkat itu akan datang. Untuk rekan-rekan semua yang tadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda boleh menghubungi 0822 39 400 400 hotline kami untuk dilayani lebih lanjut. Juga untuk rekan-rekan yang membutuhkan dukungan doa, untuk penyakit, sakit penyakitnya mungkin, untuk kesulitan keuangannya mungkin, untuk masalah apapun, rekan-rekan juga bisa menghubungi hotline tersebut. Jangan lupa 0822 39 400 400. Kami percaya ketika doa-doa dinaikkan, maka kesembuhan itu akan terjadi, pemulihan keuangan itu akan terjadi, pemulihan keluarga itu akan terjadi. Puji Tuhan, terima kasih rekan-rekan semua untuk ibadah hari ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Tahun mujizat Tuhan, tahun miracle Tuhan, tahun kuasa Tuhan dinyatakan, God's Kingdom Authority dinyatakan. Saya ingin ajak kita semua, saudaraku, jangan terintimidasi dengan situasi, tapi kita bangkit, saudaraku. Kita ambil kuasa Tuhan bersama-sama, menyatakan kuasa itu, menggunakan kuasa itu untuk menyetop segala pekerjaan iblis.
untuk mengubah keadaan, mengubah bangsa Indonesia.